Makanya dulu siapa itu? Ayah saya itu senantiasa nasihati sama saya. Kamu baca kitab-kitabnya orang sufi itu, kalau ilmu kalam kamu tidak kuat bisa sesat jadi kufur. Karena kalam-kalam mereka itu kalam-kalam yang tidak teliti gitu loh. Sehingga kalau orang itu tidak paham mengenai keagungan Allah, qudrat Allah, mukhalafal khawadisi, qiyam bi nafsi itu tidak kuat, ya terus akhirnya terus aneh-aneh. Ya kamu nggak usah jeru-jeru, jeru itu harus kejerot ra iso metu. Kemarin waktu alumni itu datang, mana itu dari Pekalongan enggak salah itu. Anu kiai kalau nyuwun ijazah apa? Ijazah ngerogoh sukmo. Nah. Apa tuh Kang? Maksud kuwi apa ngerogoh sukmo? Nggih. Supados kula tambah imane. Oh, arep dadi dukun wae aku ngono. Nek pengen tambah imanmu, sunah-sunah Mas iki dilakoni. Ngerogoh sukmo tar rogoh hatimu pisan ngono. Di alumni lho. Jadi ini Jawa Tengah, rada ning kejawen-kejawen ngono kuwi Jawa Tengah. Akhire gitu ngrogoh sukma sing apa roh perkara sing gaib ben imane kuat jarene. Iblis iki lho bendina kumpulane malaikat kuwi imane ya rusak. Jadi ora kok wong nek roh perkara gaib ki imane terus kuat. Kuwi kleru ya kok. Ya kamu di pondok nggak dengar orang-orang yang aneh-aneh gitu. Nanti kalau di masyarakat khususnya orang Jawa aneh-aneh itu. Neneng wae terus mau Yogya apa Solo ngulon. Pole teko ndi? Wis sak ngulon kuwi teko Banten kono ya wong ngono kuwi akeh. Ngetan ya eneng. Tapi gak patek nemen. Mergo eneng tumbale jenenge Sunan Ampel. Sunan Ampel wong sing gocekan syariate kenceng. Makane ilmu-ilmu sing sesat-sesat ngono kuwi sing akeh iki Jawa Tengah ngulon, Jawa Tengah Jawa Barat. Menurut pandanganku nek Jawa Timur eneng yo enggak ngerti. Ini kabeh aku mau perluan. Lah kuwi kan ning ndi kuwi? Ning Caruban. Kowe nek mlaku ning Surabaya, engko ning Plang. Perguruan Islam Sejati. Kae terus ngalor apa ki? Kotae ngalor. Mbuh parane nanti ku tak ora. Islam Sejati. Iki Islam kejawen kuwi maksude. Islam iki gak gelem salat, gak gelem zakat, gak gelem poso. Aku wis salat sadurunge salat. Wis poso sadurunge poso. Ini ngono kuwi. Ajarane iki ngono kuwi. Asale saka pemahaman qadha qadar kuwi jane perkara kuwi sing tulisane. Tapi nek memahami iki aku wis poso sadurunge poso, salat sadurunge salat. Timbul setinggur mangan ora gak mangan wis mangan sadurunge mangan gak. Sadurunge mangan wis mangan saiki mangan meneh. Islam Sejati iki. Tapi saiki akeh sing wis bodho metu 3 dina. Rada buyar saiki mendakan. Kuwi biyen termasuk rame yang Islam Sejati Caruban kuwi. Ya kuwi sing wong Jawa ki aneh-aneh lah ya. Tapi wong Arab ya aneh padha ae. Sineng Suriah lho. Jenenge golongan Syiah Alawiyah kuwi ngarani Bashar kuwi presiden Suriah iki Tuhan. Lho wong saiki lho ning negara Arab. Aliran kaya ngono kuwi ya eneng. Jadi makanya jeneng aliran sesat iki yang iblis nggone ning ndi-ndi ya ning Arab bareng iki eneng ae. Aja mbok kira Jawa tok, ora. Ini satu contoh ya. Ini pada zaman ini orang-orang di mana-mana bicara mengenai Amerika. Nanti setiap
apa saja nanti kan dinisbatkan ke Amerika. Ini politik Amerika ini. Ini rekayasa Amerika ini. Apa Amerika semua. Seolah-olah dunia ini yang ngatur Amerika semua. Nah, asal mulanya Wahdatul Wujud itu juga begitu. Asalnya itu benar, semua yang ngatur Allah, lama-lama semua jadi Allah lama-lama itu. Itu paham Wahdatul Wujud itu begitu itu. Ya semua itu Tuhan. Ini sebetulnya ada pembicaraan yang lebih rumit lagi mengenai Wahdatul Wujud itu, tapi kalau dibicarakan enggak ada gunanya. Pokoknya yang jelas itu makhluk ya makhluk, Tuhan ya Tuhan, titik. Wadholan dan telah sesat an-Nasara orang-orang Nabi Isa dalam masalah Nabi Isa alaihi salam, faqalu huwal ilah wa qala akhirun minhum dari Nasara tadarra'a telah berpakaian an-nasud kemanusiaannya Isa billahud dan ketuhanannya Tuhan. Jadi manusia telah berpakaian Tuhan, telah kemasukan Tuhan. Maka hati-hati nih kalau berkata ini. Saya sering tuh, terutama orang-orang yang suka seni-seni itu, seniman-seniman itu loh. Itu kalau ngomong seenaknya aja itu. Dia sudah punya sifat ketuhanan. Nah, sifat ketuhanan jadi pangeran Anda ini. Sebetulnya asal mulanya itu maunya itu benar. Sifat-sifat ketuhanan itu maksud sifat yang disukai Tuhan gitu maksudnya. Tetapi terus lama-lama jadi keliru. Jadi manusia dianggap Tuhan lama-lama itu jadinya. Maka itu dalam tarekatnya Syekh Qadirun Yahya, itu punya teori itu yang lembut sekali. Dia kan punya buku itu, saya baca bukunya nggak pernah ketemu orangnya. Jadi kalau orang itu zikir, maka merasalah menghadap kepada gurunya. Gurunya ini adalah terusan dari gurunya terus dari Rasulullah. Rasulullah itu dari Allah. Ini sampai di sini ini nggak ada masalah ini. Belum sampai ke tingkatan yang dalamnya. Terus ditingkatkan lagi. Maka guru sampai nabi itu seperti kabel listrik. Ini diteruskan karena dia ini ahli sains, maka ini seperti kabel listrik. Kabel listrik dari Allah kepada nabi terus nyambung-nyambung sampai kepada guru. Itu kabel listrik katanya. Listrik itu kita teruskan lagi. Listrik itu bentuknya menurut kabelnya. Nah, kalau kabelnya bundar ya listriknya bundar. Kalau kabelnya persegi empat ya kabelnya persegi empat. Berarti guru kita ini kabelnya Tuhan, melihat guru sama juga dengan melihat Tuhan katanya. Qadirun Yahya itu begitu itu, saya lihat bukunya. Itu enggak tahu siapa yang nulis tapi. Nah ini paham ini ya apa itu nggak jauh dari pemahaman orang Nasrani ini jadinya itu. Yang benar itu Rasulullah menyampaikan perintah-perintah Allah, Nabi menyampaikan perintah-perintah Allah, ajaran yang dibawa oleh Allah kepada para sahabat, guru-guru kita sampai guru kita, sudah cukup kita aja. Jangan diterus-teruskan, nanti jadi kabel semua repot ke setrum kabeh. Nah, ini juga sempat banyak orang salah paham ketauhidan dalam seperti itu. Dia orang itu kalau minum minuman yang memabukkan, ya dah, khamar dan sebagainya kan, terus kemudian dia tidak sadar. Tapi yang membuat orang itu tidak sadar bukan hanya khamar, apa saja yang menyentuh perasaan itu bisa orang itu jadi nggak sadar. Orang terlalu marah bisa jadi nggak sadar. Orang terlalu cinta juga sampai bisa nggak sadar.
Kalau cintanya kepada makhluk ya bisa nggak sadar, cintanya kepada Allah juga sampai bisa nggak sadar juga. Lah cinta kepada Allah dengan cinta kepada makhluk itu nggak bisa dibandingkan ya. Karena Allah itu yang maha sempurna, yang maha indah, yang pokoknya puncak segalanya. Maka cinta itu kalau sudah dibuka kepada Allah ini akan menjadi cinta yang melebihi cinta segala-galanya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Kalau sudah begitu itu sudah lupa segala-galanya dah. Hada huwa adhu asbil hubbi wa hadha utaikalah wujude munasabah antarane kawula karo pangerane huwa adhu asbil hubbi saagung-agunge sebabe kecintaan waqwaha lan paling kuate asbabul hub wa huwa azwa paling mulia asbul hub wa ba'duha lan paling adoh asbul hub wa aqalluha wujuda lan paling sithik wujude. Cinta kepada Allah karena nikmatnya, ini masih banyak orang faham. Cinta kepada Allah karena kesempurnaan zatnya, sifatnya, ini juga banyak orang faham. Tapi cinta kepada Allah karena memang antara manusia dengan Tuhannya yang menciptakan itu ada munasabahnya. Nah ini sedikit orang yang bisa memahami. Seperti cintanya seorang anak kepada ayahnya, anak kepada ibunya, gitu itu loh. Itu ada hal-hal yang anu itu, yang tidak bisa dicerna oleh akal, nggak bisa. Pokoknya cocok nih, istilahnya munasabah ki nek di bahasane Jawa gampang-gampang nih. Pokoknya ini kecocokan sebabnya apa ora jelas. Nah, pokoknya cocok. Nah, seperti kamu tuh melihat orang kan kadang saya kok cocok melihat orang ini. Sebabnya apa? Apa dia ganteng? Ya enggak. Dia memberi uang kamu? Ya enggak. Kenapa? Enggak tahu saya kalau dekat sama dia itu ayem. Nah, tapi kalau dengan ini baru lihat tok saya sudah sumpek. Nah, apa dia berbuat jahat sama kamu? Ya enggak. Apa dia nentang kamu? Ya enggak. Lah sebabnya apa kok sumpah? Gak cocok. Lah nyapa gak cocok? Ya sembuh gak cocok. Nah, ini kan sulit dianalisa itu. Kalau orang senang sama orang karena gantengnya, karena uangnya, karena budi pekertinya, ini kan bisa dipahami. Tapi karena cocoknya, ini susah dipahami. Sudah, kalau yang lebih jelas lagi, ada orang senang kopi, ada orang senang teh, ada orang senang sate, ada orang senang pecel. Bagaimana kamu analisa itu? Kan repot toh. Kowe nyapa Kang seneng kamu kok sate. Mbah aku seneng enak Mas aku. Nek kowe, nek aku rawon sate wis apa wis gak enak blas. Nah.